Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faqala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid-darin amin. Qala radhiyallahu anhu: wala tatimmu illa bi ta'ati khatamir rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah sempurna taat kepada Allah illa bi ta'ati khatamir rasulihi, kecuali dengan mentaati penutup para rasulnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah Ta'ala merupakan suatu hal yang tertinggi. Siapapun orangnya yang taat kepada Allah akan mulia dia. Tapi ketaatan kepada Allah itu tidak bisa sempurna illa bi ta'ati khatami rasulih Muhammad, kecuali dengan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi wasithah, wasilah, penghubung antara kita dengan Allah Ta'ala. Nah, ini ketaatan kepada Allah, baik taat di dalam iman, di dalam i'tiqad, di dalam ucapan, di dalam amalan, baik zahir maupun batin, bertergantungan dengan ketaatan dan kepatuhan dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sendirinya orang yang taat kepada Rasul itu secara otomatis dia taat kepada Allah, gitu. Orang yang patuh pada Rasul itu secara otomatis sampai dia kepada Allah. Kalau kita pernah mendengar satu perbuatan Nabi Muhammad, misalnya saat masuk ke dalam rumah memberi salam, itu namanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ayat mas. Dan perbuatan itu menjadi dawam kita lakukan. Maka dengan perbuatan itu seorang manusia akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita pernah mendengar tentang akhlak Nabi Muhammad. Akhlaknya itu kita jadikan akhlak kita. Maka saudara, itu hakikatnya kita tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Yusuf Nabhani, di akhir zaman nanti itu zaman beliau tidak ada mursyid. Kalau kelak nanti tidak ada mursyid. Mursyid itu saudara, guru yang menghantarkan ruhaniyah kita kepada Allah, guru yang menghantarkan imaniyah kita kepada akhirat, guru yang mendidik
dan membimbing kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nanti nggak ada gitu kata beliau. Kenapa? Sebab itu guru harus sudah sampai lebih dahulu kepada Allah, baru dia bisa ngajak orang ke Allah. Dia harus menjadi ahli taat dulu kepada Allah, baru dia bisa mendidik orang untuk menjadi taat. Dia harus mendapatkan kemakrifatan kepada Allah, baru orang akan dihantarkan untuk ma'rifatullah. Bukan hanya katanya, tapi memang dia pelaku dan mengalaminya. Nanti nggak ada tuh. Kata saya Yusuf di dalam Abdulus Salawat, di dalam kitab ya Abdulus Salawat ala Sayyidi Sadat, nanti yang menggantikan guru yang sudah tiada itu adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu, saudara, bisa menggantikan guru mursyid yang tidak ada untuk menghantarkan manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan salawatnya, tetapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi yang membimbing langsung. Kenapa? Sebab al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya. La ta'kulu ajsadahumul ardu. Bumi tidak memakan tubuh mereka. Bumi nggak berani nyentuh, jadi hidup. Mafhum dari kata ahya'un fi kuburihim, ulama katakan bahum yatasarrafuna tasarrufal ahya'i. Mereka itu beraktivitas seperti orang yang hidup gitu. Imam Muhammad Dasuki bilang bahwa kehidupan para anbiya di dalam kuburnya berpindah dari alam jasad kepada alamul malaikah. Jadi mereka itu pindah ke alam malaikat, di mana kita tidak melihat, mereka melihat. Kalau sudah berpindah ke alam malaikat, fahum yatashakkaluna bi ashkalin mukhtalifah. Mereka mampu mewujudkan diri dengan bentuk yang berbeda-beda. Banyak ulama-ulama yang ketemu Nabi Khidir, ada yang rupanya seperti tukang minta-minta gitu. Ada yang rupanya seperti Pak Haji, ada yang rupanya seperti orang tua, ada yang rupanya seperti anak muda. Kok bisa begitu? Itu namanya yatashakkalun bi ashkali mukhtalifah. Begitulah para anbiya. Dan begitu pula lah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tathbitul Fuad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, indana tarbiyatun khasah, nahnu nurabbi man la ya'rifuna. Kalangan kami, bahasa beliau indana, pakai mutakalim ma'al ghair,
kalangan kami, maksudnya kalangan kami itu para wali-wali kutub. Tarbiyatun khassah punya pola pendidikan spesial yang tak dimiliki orang secara umum. Nurabbi man la ya'rifuna, kami mampu mentarbiyah dan mendidik orang yang tidak kenal kami. Di orang yang tidak kenal, kata beliau, kepada beliau mampu beliau didik. Jadi yang dididik nggak kerasa kalau dididik sama beliau. Apa saudara mendidik orang yang tak dikenal? Maksudnya beliau yang di alam barzakh mampu mendidik orang yang masih hidup. Jadi yang di kuburan bisa ngajarin, mendidik ruhaniyah, batiniyah orang yang masih hidup. Jadi gurunya udah mati gitu. Gurunya udah mati, muridnya masih hidup. Ya lo kan apa begitu? Itu mah pikiran kita ya. Orang hidup dididik sama siapa? Sama orang yang sudah mati. Ada di satu kitab An-nasu yas'alun wa aliyun yujib. Nama kitabnya An-nasu yas'aluna wa aliyun yujib. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah, Nabi minta yang memandikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat dimandikan, air diguyur tuh, Nabi bilang, Ali, guyur sebelah kanan dulu. Belah kanan dulu, Li, guyur belah kanan. Jadi kongkok. Hidup apa mati itu berarti? Hah? Hidup. Udah rapih, belah kanan, belah kiri Ali, depan, belakang. Guyur dari atas sampai ke bawah Ali gitu. Kan Ali mantunya. Jangan lihat aurat ana Ali. Orang yang lihat aurat ana akan buta selamanya. Tutupin, tutup. Setelahnya rapi memandikan, Rasulullah bilang Sayyidina Ali, ya Ali, do' yadaka ala sadri, letakkan tanganmu di atas dadaku. Wasal ma bada' laka min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Tanyalah apa yang ada di dalam pikiranmu mulai hari ini sampai hari kiamat. Yang ente belum tahu ilmu, mulai hari ini sampai hari kiamat, apa yang ente nggak tahu, tanya sekarang. Ini kan ngaji namanya. Meninggal apa hidup tuh? Begitu. Ini ngaji namanya. Andaikan kau tidak puas dan kau hendak mempertanyakan sesuatu, tanyalah aku di dalam kubur. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, wahai Ali, dari dalam kubur. Jadi Nabi di alam barzakh masih tetap mendidik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini namanya ilmu nubuwah, ilmu kenabian. Nyantren 1000 tahun ya kagak bisa yang begini mah. Nyantren 1000 tahun pengen begini ya nggak bisa. Makanya ada peribahasa, fadlullahi yu'ti may yasha.
karunia Allah diberikan pada yang Allah inginkan. Nabi Muhammad ini diinginkan, maka dapat itu. Ada peribahasa, andai kucing tapa 1000 tahun tak akan bisa jadi harimau. Kucing begini aja nih, 1000 tahun jadi macan gak kira-kira? Kagak, emang dasar kucing. Tikus tapa 1000 tahun jadi kucing nggak? Tikus gini pas 1000 tahun enggak, tikus tetap. Ilmu kenabian khususiat namanya. Nah, ini nggak bisa dipelajari, tapi bisa diwariskan. Milik orang tua tanpa diminta anak akan menjadi milik anaknya. Ilmu yang khusus begitu dicari nggak ketemu jalurnya, kecuali memang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang di akhir zaman yang senantiasa melazimkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, itu orang akan mendapatkan warisan ilmu dari Rasulullah langsung, nggak lewat guru, karena kan salawat itu pengganti daripada mursyid. Jadi di alam barzah ngajarin orang yang masih hidup. Itu yang disebut dengan al-imamatul kubro atau al-qutbiyatul kubro namanya. Nah, diantara orang yang mampu mendidik manusia yang masih hidup sementara dia sudah meninggal adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Gitu. Jadi kalau orang yang kuat punya ikatan mahabbah kepada beliau, mempelajari beliau, mendalami tentang ilmu beliau, melazimkan amalan-amalan beliau, wiridan-wiridan beliau, maka sadar tidak sadar ini orang mendapatkan tarbiyah khasah, ada pendidikan khusus dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sama orang sama Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Di dalam manaqibnya kan bilang gitu. Kalau beliau jauh tetap aja ada hubungan. Kita nggak pernah ketemu, dia kenal kita. Itu namanya khususiat. Khususiat itu didapat karena sebabnya bitaati khatami rusuli Muhammad, karena mentaati, karena orang mentaati Nabi Muhammad, akan begitu nantinya. Kita bisa nggak dapat? Bukan bisa, kita taat nggak sama Rasulullah gitu aja. Kalau taat itu nanti buahnya, laki maupun perempuan bisa petik sendiri buahnya. Saat Rasulullah selesai perang, Nabi tertidur di pangkuan Sayyidina Ali karena capek. Saya cerita-cerita begini nggak apa-apa ya? Dikata ngaji dilama-lamain nih, biar nggak hatam-hatam ya. Saya mau sampaikan bitaati khatamir rusuli, supaya nyampe mana nih kata-kata gitu. Saat Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Ali waktu menjelang maghrib, dan keduanya belum sholat asar, Sayyidina Ali bingung. Kalau Nabi ana bangunin, yang ana bangunin Imamul Anbiya. Kita bangunin lurah aja takut ya,
Ini yang kita bangunin Imamul Anbiya. Nabi semuanya cium tangan sama beliau. Beliau lagi tidur, masa bangun, udah gitu mantu. Ya mantu kan nama mertua paga, mentok rasanya. Gimana ya mbak gitu. Kalau nggak dibangunin kagak sholat asar. Jadi kalau Nabi dibangunin dia kagak enak perasaan, kalau enggak dibangunin otomatis nggak sholat asar. Matahari udah mau surup, ngerti surup nggak? Udah mau terbenam, dikit lagi matahari terbenam. Akhirnya saudara, matahari berhenti dan naik lagi ke atas. Matahari yang kalah, matahari yang ngalah. Mungkin pikiran matahari Alex ya nama itu ya, buat naik lagi dah gitu. Naik lagi seukuran jam 4 sore, yang tadinya udah mau jam 6 jadi jam 4. Dan ketika naik matahari berhenti. Matahari berhenti. Kenapa matahari berhenti? Ahlul Haqaiq katakan sebab itu matahari menikmati keindahan wajahnya Nabi Muhammad. Dilihatin itu matahari, ganteng bener itu ya, la ilaha illallah, kagak bergerak sampai bangun dewek. Rasulullah dem bayang belum, masih asar, masih matahari naik lagi gitu. Ada kita sholat, terapi sholat asar saudara, baru matahari tenggelam. Itu matahari berarti taat kepada Nabi Muhammad. Matahari taat kepada Rasulullah. Dalam ilmu antropologi, planet-planet yang ada di langit, andaikan satu berhenti, maka dia akan berhenti semua. Sebab kalau satu berhenti dan yang lain bergerak pada porosnya, maka akan terjadi benturan. Kayak main bola, nyerang, yang atau diam ketabrak nggak? Lu ngapa diem sih? Lo kan lu lari kenceng banget gitu. Jadi kalau udah lari semua. Kalau berhenti satu, berhenti semua. Ketika matahari berhenti, berarti gugusan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti mengalami kepakuman pada saat itu. Berhenti semua tuh. Semua berhenti. Itu berarti alam semesta punya ta'aluk, hubungan kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikomandoi oleh matahari. Lihat dalam kitab Sunan Ad-Darimi bagian awal, matahari ngasoh. Lah coba itu matahari pakai ngasoh, percaya nggak saudara? Percaya nggak itu? Percaya. Emang saudara siapa pakai nggak percaya? Dia kata gini, gue mah kurang yakin itu. Ya emang lu siapa? RT bukan, Ustadz bukan, nggak percaya. Ente mau samain ente dengan Rasulullah, jauh beda. Itu satu perbedaan. Alam semuanya punya ikatan dengan Rasul. Nah kita sebagai manusia disuruh taat. Nah itu bagian dari itu. Matahari taat, kenapa kita tidak? Gitu. Paham ya?
Satu ketika seorang wali min auliyaillah pergi musafir sampai kampung, mendung maghrib, belum sembahyang asar. Kata seorang wali begini, matahari, gue belum sembahyang asar, entar-entaran apa maghribnya, tungguin gue bentaran. Matahari naik lagi, dia bisa kongko sama matahari. Ini wirosah. Kalau tadi nubuah, ini wirosah. Namanya al ulama'u warathatul. Itu. Ini ulama asli nih. Ini ulama asli nih. Pewaris Nabi, benar-benar pewaris. Matahari diajak kongko, ngasoh. Aku belum bayang asar, entar-entaran apa? Naik lagi. Habis sembahyang asar, rapi dia. Cak Quran, wirid apa. Waktu udah jam 7. Udah maghrib belum? Matahari masih di atas. Udah jam 7, matahari masih di atas. Orang kampung kan pada rame. Ini jam 7 ngapa matahari belum turun? Ada ibu-ibu yang ngeliat, matahari belum turun. Ini mah kerjaan si Anu, kayaknya mah nahan matahari. Ibu-ibu tahu bahwa matahari ditahan sama seorang wali Allah. Kata si ibu begini, matahari udah maghrib turun itu matahari. Jadi orang dulu saudara, alam itu kayak buat mainan. Yang atuh nahan matahari, yang wadon nurunin. Itu wadon apaan? Saya nggak kepikir. Itu wadon apaan? Matahari diajak kongko, udah maghrib, ngapa masih di atas aja? Turun apa? Turun. Ini orang dua-duanya, laki perempuan, karena taat kepada Rasulullah. Jadi kalau orang taat kepada Nabi sebenar-benarnya, alam semesta taat kepada dia. Man khapallaha khapahu kullu syai'. Semua takut sama dia, karena dia ngikut sama Nabi. Akhirnya dia takut sama Allah Ta'ala. Nggak bisa orang rasakan takut kepada Allah kalau dia tak benar-benar mengikuti Nabi Muhammad. Nggak bisa. Semuanya lewat Nabi Muhammad. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, al-babu kulluhu masdud illa min babi Muhammad. Al-babu kulluhu masdudun illa min babi Muhammad. Pintu ke Allah ketutup kecuali lewat mengikuti Nabi Muhammad, baru kebuka. Mudah-mudahan kita bisa ikut Rasul. Amin. Cuman kan kenal Rasul nggak sekonyong-konyong, enggak? Tahu-tahu kenal aja. Kenal Allah nggak sekonyong-konyong. Ada sebabnya. Apa sebab kita kenal Nabi Muhammad? Apa yang menjadi sebab kita kenal Allah Ta'ala? Yang menjadi sebab adalah guru kita, guru yang kenalkan kita Rasulullah. Tanpa guru nggak kenal.